Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita sore hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan begitu banyak nikmat. Sore hari ini kita bisa memulai kajian rutin kita sebulan sekali insyaallah, yang mungkin sudah tertunda hampir 8 bulan. Masya Allah. Jalan Gandri tadi, tapi sampai sudah halus saya belum tahu. Ini jalannya udah halus sampai nggak ngerti nih. Waduh nih, kemarin bacaannya nggak ngundang nih. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini pengajian kita istimewa. Yang ngaji bludak sampai di luar. Ini kan untuk untuk membahagiakan hati. Jadi katanya Kiai Zainuddin MZ dulu, orang itu kalau subuh masjidnya sampai nggak muat, bludak di luar katanya. Nggak ada yang masuk masjid maksudnya. Tapi insya Allah sore ini pengajian kita alhamdulillah yang hadir biasa itu memang segini ya. Kalau lebih dari ini kayaknya malah nggak masuk, Pak. Saya akan menyampaikan Bapak Ibu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini cukup pendek, tapi mudah-mudahan nanti menjadi nasihat untuk diri saya khususnya, dan nasihat untuk Bapak Ibu supaya didekatkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ini hadisnya pendek insya Allah. Suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh orang Badui. Orang Badui. Ada orang Badui ketika Nabi sedang dalam perjalanan ngampiri gitu bahasa Inggrisnya. Jadi ketika Nabi dalam perjalanan lagi istirahat, diampiri sama orang Badui. Tiba-tiba orang Badui tadi berkata kepada beliau, "Akhbirni ma yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni anin nar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang amal, kalau aku kerjakan, aku dekat dengan surga, jauh dari neraka." Ini ciri khas pertanyaan orang Badui itu seringnya to the point gitu. Nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai basa-basi. Kalau bapak-bapak
Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya Arabi, ada namanya A'rabi. Kalau Arabi itu orang Arab, kalau A'rabi itu orang Arab yang desa gitu. Orang umbulan, ndak duwe tangga. Pokoknya kalau di sana itu biasanya mereka di tengah-tengah gurun pasir melihara kambing, melihara onta gitu. Itu orang A'rabi namanya. Kalau di Indonesia atau di Gandri udah nggak ada. Paling tengah-tengah kebun jagung ya. Itu mirip-mirip A'rabi tempatnya tapi. Nah, orang A'rabi itu Bapak sekalian sampai hari ini juga masih banyak yang belum bisa baca tulis sampai sekarang. Jadi jangan dikira kalau orang Arab itu bisa baca Quran gitu. Ternyata ada juga orang Arab nggak bisa baca Quran. Saya pernah Bapak Ibu waktu umroh yang terakhir tahun 2018, begitu nyampe di bandara, ditanya sama petugas bandara itu, mau kemana katanya gitu. Ya kalau kita orang Indonesia ke Arab itu ya rata-rata kalau nggak kerja ya haji, kalau nggak haji umroh. Saya tanya, saya jawab saya mau umroh. Kata dia, Masya Allah, udah berapa kali mas gitu. Kalau kita bilang ya, mas udah berapa kali umrohnya? Baru 2 kali. Saya bilang, waduh, saya yang orang sini belum pernah. Kaget juga saya. Padahal bandara Jeddah sampai ke Mekah itu Jeddah, kalau naik mobil itu paling 2 jam. 2 jam itu mana Pak kira-kira? Ke Bandar Lampung. Itu kalau dari Gandri. Kalau dari Kalianda sejam sekarang naik tol. Jadi kalau dari Gandri keluarnya 1 jam, masuk tolnya sejam ya, 2 jam lah ya. Saya heran juga kok ada ya orang Arab tinggalnya di Jeddah. Jeddah itu airport internasional. Kalau bapak-bapak haji itu turunnya di situ. Itu cuma 2 jam. Ada juga yang belum pernah umroh, apalagi haji. Jadi ternyata memang Bapak Ibu, untuk menjadi orang soleh itu tidak harus tinggal di Mekah. Dimanapun di bumi Allah dia bisa menjadi orang soleh. Juga dimanapun juga orang itu kalau tidak hatinya condong pada kebaikan, dia akan menjadi orang yang salah. Nah gitu. Jadi saya kembali kepada orang A'rabi tadi, orang Badui tadi. Jadi orang Badui ini bertanya, ya Rasulullah, saya ingin amal yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini ibu-ibu nanti dicatat 4 ini. Ada 4 ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, qala, Nabi menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Ada 4 nih Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan nanti sambil diingat-ingat, mudah-mudahan kita nanti dekat ke surga, jauh dari neraka. Kalau dekat surga itu walaupun kepleset masuknya kemana? Ke surga gitu. Waduh, kepleset mlebu surga, alhamdulillah. Kalau dekatnya neraka kepleset, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai gitu. Nah, ada 4 nih Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, kata Nabi SAW, beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan sekutukan Ia dengan apapun. Nomor 1. Nomor 2, wa tuqimus shalah, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Wa tu'tiyaz zakah, bayarkan zakat. Wa tasilur rahim, dan sambungkan silaturahim. Ini ada 4 nih. Kira-kira sudah hafal belum ini? Kalau yang ditanya muda-muda nih saya kira langsung hafal. Tapi kalau yang sepuh-sepuh
Gimana itu Mbah? Nyantol juga. Nyantol nggih. Ada 4 itu. Ibu-ibu di belakang sambil ngomong nyantol enggak ini? Pertama apa tadi? Beribadahlah kepada Allah, jangan mempersekutukannya. Kedua, dirikanlah sholat. Ketiga, bayarlah zakat. Kelima, sambungkan silaturahim. Berapa? 1, 2, 3, 5. Oh, tadi salah. Tadi ngetes aja Mas Paimin serius enggak gitu. Jadi ada 4. Saya akan jelaskan ini satu-satu, tapi nanti yang paling panjang mudah-mudahan yang yang keempat. Karena yang nomor 1, 2, 3 itu sudah sering saya jelaskan. Nanti yang nomor 4 yang akan saya tambahkan. Yang nomor 1 Bapak Ibu, itu perintahnya adalah untuk menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya. Ini pengertian ibadah di sini, ibadah pengertian yang sangat luas. Setiap amal apa saja yang Bapak Ibu kerjakan yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, itu namanya ibadah. Apa saja? Ada suami memberi nafkah istri dari makanan yang halal. Jadi kalau bapak-bapak kerja ke sawah, macul, kepanasan, kudanan, kadang-kadang wis kemeringet, ora panen juga. Nah gitu. Kalau panen kan masih senyum-senyum tuh Pak ya. Tapi kadang-kadang udah kepanasan, kehujanan, ora panen juga. Nah gitu. Atau panen tapi regane jatuh. Ya. Kalau ikhlas Bapak Ibu, tadi bekerja di ladang itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, jangan salah itu. Ibu-ibu di rumah ngerti bapaknya mau uwur, sebelum subuh wis masak, udah nyuci, udah segala macam, menyiapkan pekerjaan untuk yang akan dikerjakan suaminya besok pagi. Bar itu mangkat juga. Barang lu kudanan berdua. Wah, kalau ikhlas itu bagian dari ibadah. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah itu, setiap ucapan, perbuatan yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah itu namanya ibadah. Ngaji juga begitu, ngaji itu juga ibadah. Walaupun bapak-bapak ada yang bagian ngisi pengajian, saya nih ngaji di depan yang pembicara, ibadah. Bapak-bapak yang dengarkan, ibadah juga. Yang sambil ngantuk, ibadah juga. Pengantuk ini masjid loh, kumpulannya sama orang-orang soleh. Insya Allah tetap ibadah. Sambil ngaji, sambil ngomong, setengah denger, ya tetap aja juga ibadah. Jadi Bapak Ibu, nanti ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, yang sudah diajarkan secara utuh oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang diajarkannya pokok-pokoknya saja, tapi itu namanya apa? Ibadah. Gitu. Itu yang kata Nabi, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kamu mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu maksudnya pripun? Jangan kamu menyembah selain Allah. Jangan kamu minta tolong kepada selain Allah. Jangan kamu minta-minta rizki kepada selain Allah. Jangan kamu ngemis kecuali kepada Allah. Ada suatu saat, ini kisah ini sudah sering saya ceritakan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita minta pertolongan Allah. Ini kan kalau orang usaha ini Bapak Ibu, ini kan cuman ikhtiar. Yang namanya rizki tetap yang membagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 yang rahasia itu. Pertama jodoh, kedua rizki, ketiga
Maut itu rahasia. Bapak ibu cuman bisa ikhtiar, tapi ketentuannya dari Allah. Ini kalau nandur jagung itu, nah ini saya cerita nandur jagung. Tapi sekarang udah lama nggak nandur jagung ya. Tapi masih hafal dikit-dikit gitu. Waktu muda dulu ya Mas Memin ya, nandur jagung di Palas itu. Wah, subhanallah. Saya karena baru petani baru Pak, ini saking rajinnya itu. Mau nandur jagung pakai referensi dulu, pakai buku dulu saya lihat. Baca buku. Habis baca buku saya baca petunjuk dalam kotaknya itu, tampilannya itu. Kata di bukunya tulis, tanah dibluku dulu, saya bluku. Wah bener kan itu dah. Habis itu tandur ditajuk 2. Saya tajuk 2 Mak. 1 untuk jagungnya, 1 untuk pupuknya. Nanti umur 14 hari pupuk lagi, saya pupuk lagi. Umur 40 hari pupuk lagi, saya pupuk lagi. Batangnya subhanallah tinggi bener. Bisi 2 lagi. Saya giniin Pak, nggak nyampe itu. Orang-orang yang biasa nandur jagung malah tanya, Bapak bisa gede-gede gini gimana? Sesuai dengan catatan. Pokoknya saya dalam hati saya, ini bakal panen saya. Betul Pak, wah bakal panen nih saya. Kayaknya bakal tadi zakatnya bisa banyak ini. Karena batangnya aja tuh Pak, subhanallah. Digaya gini nggak nyampe. Begitu gemakar dihabisin sama tikus. Begitu. Memang kalau belum rezeki. Katanya suruh bersihin Pak. Bersihin katanya, rumputnya bersihin, yang godongnya bawah disebretin, saya ikutin. Malah tikusnya penak banget lemenek. Orang nganggo keserimpet malah. Ya Allah. Jadi memang kalau memang rezeki itu kalau belum datang ya memang belum jadi. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak-bapak melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah dengan ikhlas dan benar, itu bagian dari ibadah. Nah, suatu saat Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ini maksud saya nanti bentuk ibadah dan jangan sekutukan Allah. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kalau engkau dikejar anjing, kamu dikejar anjing, apa yang engkau lakukan? Bapak-bapak lagi mau ke kebun, digudak guguk gitu. Apa yang Anda lakukan? Karena di Arab sana juga anjing ada tuh Pak. Maka para sahabat itu yang jawabnya beda-beda. Ibu-ibu itu jawabnya beda-beda. Ada sahabat yang jawab, ya Rasulullah aku lari dengan kencang. Tapi kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu dikejar sama anjing, kira-kira ketangkap nggak itu? Kayaknya masih kenceng lari anjing kayaknya daripada lari kita. Ada lagi sahabat jawab, ya Rasulullah aku akan ambil batu, aku lempar dia. Ya kalau kena. Kalau tidak kena dia tambah ngamuk. Ada yang bilang, aku akan naik ke atas pohon. Ya kalau di Arab pohonnya jarang tuh Pak. Di Mekah, Madinah itu jarang pohon. Lalu mau manjat pohon mana? Udah keburu ketangkep gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku akan panggil pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, kalau bapak-bapak memiliki masalah, jangan meminta kepada selain Allah, tapi mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berdoa, ya Allah, saya ini sudah nandur jagung. Ya Allah, sudah saya pupuk. Ya Allah, sudah saya bersihkan rumputnya. Gitu.
Ya Allah, sudah saya pupuk lagi. Ya Allah, sudah gede. Ya Allah, sudah keluar jagungnya. Supaya sampai panen, ya Allah sudah panen. Mudah-mudahan dapat harga yang bagus. Ya itu minta. Kalau belum berhasil, bapak-bapak jangan menyalahkan Allah. Gitu, kadang-kadang ada yang kemudian, ya Allah saya sudah berdoa, kenapa hasilnya juga belum? Nah, inilah hidup ini Bapak Ibu. Salah satu bentuk ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi salah satu bentuk ibadah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini nomor satu Bapak Ibu. Nomor satu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, yakni wa tuqimus shalah. Kerjakan sholat. Wasta'inu bisabri wasshalah. Dan dirikanlah dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan mendirikan sholat. Dalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang yang nggak khusyuk ya sholat itu berat Pak. Apalagi nanti imamnya ngajinya kepanjangan. Wah udah plekah plekuh. Kalau corone santri sambil ngantuk itu. Ini kalau nungguin santri sholat subuh itu kadang-kadang ngantuk. Wah kepanjangan imamnya rupanya. Jadi dirikanlah sholat, mengadu kepada Allah di waktu sholat. Makanya ada seorang ulama mengatakan sebaik-baik waktu adalah waktu untuk sholat. Sebaik-baik waktu yang diberikan Allah kepada Bapak Ibu adalah waktu di waktu sholat. Dan sebaik-baik waktu sholat itu ketika bapak-bapak sujud. Makanya kalau lagi sholat itu Bapak sekalian, jangan sholat seperti burung sedang mematok makanan. Jangan sholat seperti burung matokin makanan. Maksudnya gimana itu? Jangan ngebut-ngebut. Sholat itu harus tumakninah. Jangan ngebut-ngebut. Orang kepengen doanya diterima Allah, sholatnya ngebut. Pakai tarik satu napas. Waduh, Al-Fatihah satu napas itu gimana itu? Begitu ruko dan sujud seperti burung mengambil makanannya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah lihat tuh di video itu ya, sholat sangat ngebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, limusi isolatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah lihat orang sholatnya ngebut Pak. Kata Nabi, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi ketika suatu saat Nabi itu ada di masjid, tiba-tiba masuk ada laki-laki sholatnya ngebut. Saking ngebutnya kemudian karena di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bahasa Jawanya itu mbageke gitu, nemuin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyalim sama Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai laki-laki sahabatku, bangunlah kamu sholat karena tadi kamu belum sholat. Kata Nabi, bangunlah kamu untuk sholat karena tadi belum sholat. Dia mundur lagi, minggir, sholat lagi. Gitu lagi. Habis itu mbak lagi deketin Nabi lagi, salaman lagi. Kata Nabi, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatlah, kamu belum sholat. Diulang sampai 3 kali nih. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, itu yang aku bisa.
Artinya yang aku bisa sholatnya tuh yang ngebut begitu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kamu sholat maka berdirilah, dan jika kamu rukuk maka rukuklah sampai kamu tumak ninah. Kalau kamu iktidal berdiri, berdirilah sampai tegak. Kalau kamu sujud, sujudlah tumak ninah. Kalau kamu duduk di antara dua sujud, duduklah tumak ninah. Kemudian kamu sujud, sujudlah tumak ninah. Jadi ada jedanya. Orang nahan napas, berdiri lagi, ternyata ngebut. Nah, makanya Bapak Ibu, secepat-cepatnya, seminimal-minimalnya seseorang dinamakan tumak ninah dalam sholat itu. Nah, gitu. Para ulama sepakat minimal dia membaca satu bacaan sholat dengan sempurna, walaupun milihnya paling pendek. Kalau lagi rukuk, yang paling pendek apa? Subhana Rabbiyal Azim. Agak panjang dikit ya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Masih ada lagi doa yang dipanjang, ada yang sangat panjang. Ya minimal bapak-bapak sempurna membacanya satu doa tadi. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal. Baru begitu. Kalau mau ngebut, karena ada waktu-waktunya bapak-bapak harus sholat ngebut. Kapan? Kalau bapak terlambat datang ke masjid waktu Jumat, sedangkan khotib sudah naik Saya ulangi, kapan bapak-bapak sholatnya agak ngebut? Agak nih, jangan ngebut ya, agak ngebut. Artinya yang pendek-pendek tadi kapan? Ketika salah satunya ketika bapak ibu datang ke masjid untuk sholat Jumat, ternyata imam sudah naik mimbar. Jangan malah sholatnya dilama-lamain. Kok kira barbar ini sholatnya ini? Itu malah keliru. Gitu Bapak sekalian. Malah tidak tepat bapak-bapak sholatnya panjang-panjang, sedangkan khotib sudah naik mimbar. Ya Fatihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sholat khafifatain, sholat ringan namanya. Sebagian ulama tidak membaca surat, hanya membaca Al-Fatihah saja, karena supaya pendek. Gitu. Nah ini mengerjakan apa Bapak Ibu? Sholat. Jaga sholatnya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya ngebut, wah jangan jadiin imam, nanti bapak-bapak kepondal-pondal. Iki rong rukuk wis menyat lagi, belum sujud wis menyat lagi. Wah ini mau olahraga apa mau sholat? Ya paling tidak tadi tumak ninah tadi ukurannya apa? Satu kali bacaan dengan sempurna, walaupun bacaannya paling pendek. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, waktu tiaz zakah. Ini yang ketiga, mengerjakan zakat, membayar zakat. Ini tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga ikut berdoa terus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Gandri ini. Kita kan sudah berapa tahun kita ini? 4 tahun ya, jalan 4 tahun punya program petani sadar zakat. Mudah-mudahan ini kan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun bikin program ini kan supaya saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis. Karena kita kalau nggak saling mengingatkan itu Bapak Ibu, pengennya itu kalau punya duit itu macam-macam. Kalau dulu guyonan waktu saya masih tinggal di Palas itu, petani itu guyonan di sana, tapi kalau di sini mudah-mudahan enggak. Guyonan itu kalau panen semuanya dibeli,
Kalau tandur semuanya dijual. Bayangin tuh. Kalau panen semuanya dibeli, begitu panen, begitu nanem semuanya dijual. Naudzubillah min dzalik. Jadi hari-harinya gitu aja. Boro-boro kepikir untuk zakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira untuk kita. Kata Allah SWT, "Lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal." Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, salah satu iman dan takwa itu buktinya adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu zakat tadi. Kalau orang-orang itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu berkah. Nah, pintu berkah dari langit dan pintu berkah dari bumi. Tandanya apa, Bapak Ibu? Sekarang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu apa tandanya bahwa hidup kita ini berkah. Nah, tanda nih. Para ulama mereka menjelaskan yang namanya berkah, hidup berkah itu Bapak Ibu, ziyadatul khair. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, disebut diri kita ini berkah kalau diri kita ini, keluarga kita ini, harta kita ini menyebabkan kita kebaikannya bertambah. Diukur aja nanti. Sing kuliah ada-ada, nah gitu. Berkah enggak ilmunya, lihat aja. Ini nambah kebaikannya apa enggak? Karena ada orang yang bertambah ilmu, bertambah jauh dari Allah. Enten buatan kira-kira Pak. Tambah ilmunya, gelarnya tambah. Saya ini udah kebanyakan tuh, udah pol, udah mentok, udah mentok, gelarnya udah mentok. Sebenarnya tinggal lihat ilmu yang saya punya ini berkah atau tidak berkah, itu tinggal dilihat apakah membawa kebaikan atau membawa bencana. Kalau tambah ilmu tambah sombong. Bapak-bapak kira-kira kalau punya anak dikuliahke, ya dikuliahke, pinter, neng kok minterin jenengan, kira-kira bersyukur apa malah nek? Repot nih Mbak. Kebacut. Ada punya anak di sekolah ben pinter. Nggih. Nah, mboten niki. Wis pinter, sakniki minterin jenengan. Kira-kira berkah mboten niku? Pasti kita mengatakan ini tidak berkah. Tapi kalau anak itu disekolahkan, tambah ilmunya, tambah bektinya pada orang tua, ini yang mesti kita harapkan karena berkah tadi. Niku berkah namipun ziyadatul khair. Ada orang Bapak sekalian, kita lihat itu hartanya tiap saat nambah nih. Saya niki, karena kalau harta ini kalau sudah dibuka oleh Allah itu nggak ada yang bisa membendung Bapak Ibu. Tapi kalau dibendung Allah tidak ada yang bisa datangkan. Nah sekarang saya kasih tahu Bapak sekalian, ibu-ibu, ada orang yang hartanya setiap tahun nambah. Dhisik omahe gribek, saiki omahe wis tembok. Wingi lunga-lunga numpak sepeda, saiki wis ganti motor. Wis duwe motor, tahun depan ganti mobil, tahun depan nganggo kereta. Saking banyaknya duit maksud saya itu. Bendoso kereta tanpa roda. Tapi saniki pun enten Bapak Ibu bendoso nganggo roda, ya ampun klentu. Sekarang sudah ada bendoso itu dikasih roda, jadi bawa ke kuburannya Pak tinggal didorong. Saat ini pun enten. Nah, sekarang lagu bendoso ki mau kereta tanpa roda niku pun klentu pun. Udah salah, sekarang udah ada bendoso nganggo roda.
Roda betulan, Pak. Jadi dari rumah itu cuma dinaikin, sudah tinggal didorong, nggak lagi dipikul, disurung aja, rame-rame disurung. Nah, sekarang saya tanya, kalau bapak ibu punya keluarga, yang saya meniki, punya keluarga, ditakdir Allah punya harta banyak, tapi tidak menghargai kita. Tidak menghargai kita itu maksudnya duwe keluarga sugih ning ambek dulur ora kenal. Sama tetangga kayak ndak kenal. Ora serawung. Omahe di pager sing dhuwur. Kira-kira Pak, Bapak Ibu mohon maaf nih. Bapak-bapak bicara bilang alhamdulillah apa innalillah itu kira-kira? Hah? Tonggone sugih nanging gak kenal sama bapak-bapak. Jejeran tembok, Mbah, jejeran tembok. Tapi mboten kenal, mboten sapa aruh. Angger sampean teko itu dicurigai arep ngutang. Dicurigai arep ngutang. Jadi arep datang Mas Agus teko. Ngopo ge arep ngutang ya? Pertanyaan saya, kira-kira bapak-bapak seneng apa ndak seneng itu? Pripun? Seneng apa? Ini yang disebut dengan keberkahan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi keberkahan itu ditandai dengan bertambahnya kebaikan. Ya semakin rezekinya banyak, zakatnya, infaknya, sedekahnya semakin banyak. Gitu. Semakin banyak ilmunya semakin bermanfaat, diajarkan kepada orang banyak. Semakin kendaraannya bagus, semakin dipakai dalam jalan yang baik. Itu namanya berkah. Jadi gampang ukurnya. Saya ini berkah atau enggak berkah dilihat apakah saya dalam kebaikan atau lari dari kebaikan. Nah, jelas pripun Bapak sekalian, ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Ngorip. Serius kayaknya anteng banget nih guru jebule dua turu. Ustadz ini ibu-ibu rame disinggung, diem aja disinggung juga. Ya, jadi kalau rame itu ya kalau saya ya biasa aja lah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi yang pertama tadi kalau Bapak Ibu ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, pertama beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukan. Kedua, tegakkan sholat. Tiga, bayar zakat. Yang keempat, watasilur rahim. Watasilur rahim. Dan sambunglah tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim ini Bapak sekalian, itu salah satu tiket menuju surga, menjauhi neraka. Gitu. Jadi silaturahim itu salah satu tiket Bapak Ibu untuk masuk ke dalam surga, meninggalkan neraka. Ada sahabat yang bertanya, nih bapak-bapak dan ibu-ibu nih, terutama yang muda-muda nih, terutama yang muda-muda. Nabi pernah bersabda, Nabi ditanya, ya Rasulullah, man abar. Ini kaitannya dengan silaturahmi. Ya Rasulullah, man abar. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku beri baktiku? Atau ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku sambung silaturahmiku? Yang paling duluan aku sambung silaturahmiku. Mohon maaf nih, ditanya nih, siapa orang yang paling berhak aku sambung silaturahmiku? Nabi SAW menyebutkannya Bapak sekalian, qala ummuka wa abaka wa uhtuka wa akhoka.
Nih bapak-bapak dan ibu-ibu mohon maaf nih. Nabi tanya, siapa ya Rasulullah urutan orang yang harus saya dulukan dalam silaturahim? Siapa urutannya? Nabi menyebut pertama ummuka wa abaka wa uhtaka wa akhoka. Pertama siapa? Ibu. Kedua bapak. Ketiga saudari. Keempat saudara. Nih, kalau bapak dan ibunya masih ada, yang duluan ibu, baru bapak. Kalau punya saudara dan saudari, yang didulukan yang mana? Saudari. Berarti orang yang harus kita jaga silaturahminya yang terdekat itu adalah ibuku, bapakku, saudariku, saudaraku. Ya beruntung yang masih punya bapak ibu, beruntung yang masih punya saudara. Oh ini persoalan silaturahim. Ya tapi silaturahim orang nggawa apa-apa. Loh, nggawa apa-apa itu cuman pemanis. Nah, gitu. Tapi intinya itu silaturahimnya itu. Kalau engkau tidak bisa datang hari ini sudah canggih, telepon. Orang duwe pulsa ya SMS. Itu aja. Datang enggak, telepon enggak, SMS enggak, hilang tanpa berita. Ini termasuk saudaranya Bang Toyib. Alamat palsu ya. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, mana yang dulukan? Ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu. Kalau saya untung nggak punya saudari, berarti lanang kabeh, saudaramu langsung. Jadi kalau yang nggak punya saudara berarti langsung untung, nomor 1 saudarimu semua. Udah. Makanya bapak-bapak ini bapak ibu, kalau kita tidak yang mengajarkan, siapa lagi silaturahmi ini? Saya ini punya mantu orang Lampung Timur nih, Mas Erik. Sebenarnya hari ini jadwalnya Erik nih. Katanya udah pertama kali Pak Lutfi aja, siap saya bilang. Itu saya tanya Pak, kalau sebulan sekali itu saya tanya, kamu udah pulang? Udah ada jadwal pulang ke Lampung Timur enggak? Saya bilang jangan pernah kamu bilang sama bapak ibumu kamu sibuk. Pantang anak bilang sibuk di depan orang tua. Saya begitu. Biarin agak marah dikit ya. Enggak boleh tanya, kapan kamu pulang nak? Kalau orang tua udah nanya begitu, berarti dia kangen nih. Kalau cuman Lampung Timur masih bisa apalagi cuman Pesuruan. Waduh. Pesuruan sini sama Wandri 5 menit tekan. Lewat tol lagi. Nyebrangin tol. Gitu. Silaturahim. Datengin Pak silaturahim. Ini silaturahim nih. Ini yang muda nih. Apalagi rumahnya jejeran. Wah. Kan jejeran bisa diingo Pak dari jauh. Oh ada mbahnya masih baik-baik saja katanya. Harus silaturahim. Jadi silaturahim ini kata Nabi, apa fadilahnya? Rasulullah SAW mengatakan silaturahim itu Bapak Ibu bisa mendatangkan rizki, juga bisa memanjangkan usia. Ini bapak-bapak mohon maaf nih, jangan diartikan rizki itu hanya sekedar makanan langsung datang, tapi juga begitu. Salah satunya begitu. Mohon maaf nih kalau tadi saya nggak ke Gandri. Oh nih, pas maaf panitia Mas Likin. Kalau saya tadi nggak datang ke sini, nggak ketemu kacang, nggak ketemu apa geblek. Ada geblek, ada kacang, wah ada nostalgia semua tadi. Subhanallah, gara-gara cuman silaturahim. Itu rizki yang langsung nih Bapak Ibu.
Apalagi kalau kita ke Gandri nih Mas Holis, wah, nggak dapet teh. Kadang-kadang teh keluar, kopi keluar, waduh, udah banyak sekali. Itu yang langsung. Yang nggak langsungnya banyak sekali Bapak Ibu. Lebih banyak lagi. Hari ini ngaji. Tadi di pengajian sebelum asar tadi saya cerita lele, cerita tentang pisang. Itu mahal Pak informasinya. Itu lele itu dapatnya dari Jambi, itu nggak main-main. Saya belajarnya ke Jambi sama kawan-kawan ke Jambi. Gandri nggak usah ke Jambi, tinggal didatangkan aja orangnya. Nah udah nyampe, nggak usah nanya, dikasih juga. Itulah rizki. Makanya kenapa silaturahmi itu mendatangkan rizki Bapak sekalian. Kalau bapak-bapak jadi pedagang, salah satu yang dibutuhkan pedagang itu adalah teman. Teman. Makanya kalau Bapak Ibu di rumah makan Padang, bilang itu ada tulisannya, kalau enak bilang teman, kalau ndak enak bilang kami. Wah gitu. Itu kan silaturahmi sebenarnya. Marketing kalau bahasa Inggrisnya. Wah. Kalau Bapak Ibu puas makan di rumah makan kami, bilang sama kawan, temennya bilangin, enak tuh sono. Tapi kalau Anda ndak puas, bilang saya aja, nanti tak benerin. Dan itu silaturahmi. Jadi subhanallah itu Bapak sekalian. Sambungkan silaturahim. Makanya Rasulullah, nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya nih, kalau lagi-lagi saya selalu ingatkan Bapak Ibu, kalau ada saya ngasih nasihat begini, itu bukan nasihatin Bapak Ibu sebenarnya, menasihatin saya. Ya, nasihatin saya pribadi. Kalau Bapak Ibu mendapatkan manfaat, alhamdulillah. Tapi yang paling pokok yang dinasihatin yang ngomong dinasihatin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia dan tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu saya ulangi, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di muka bumi ini atau tetap akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, min qati'ir rahimi wadzulm. Pertama, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Kedua, kezaliman. Masya Allah, itu luar biasa nih. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan ini pengajian bukan hanya sekedar apa? Ngaji doang, tapi ini bagian dari silaturahim. Tadi saya di pengajian majelis yang sebelum asar tadi saya sampaikan, ini bukan cuman kumpul aja Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemberi syafaat kubro nanti. Tapi di antara kita itu ada juga yang bisa memberi syafaat, yaitu orang yang diberi Allah ridho. Di dalam surat Al-Baqarah itu, orang yang bisa memberi syafaat adalah siapa saja yang diberi Allah ridho, boleh memberi syafaat. Nanti Bapak Ibu, kalau kita nih di akhirat nih, Mas Jumari, Mbah, nanti kalau di akhirat nih, kita kan nanti datang kepada Allah itu pada hari kiamat zumara, berbondong-bondong, rombongan-rombongan, Mbak. Nanti kita masuk surga itu rombongan. Ini rombongan Gandri. Masuk. Mangkat, masuk gitu. Rombongan memang nanti rombongan. Sama dengan orang yang masuk neraka juga rombongan. Rombongan Gandri nih. Masuk. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kan ini Pak Lutfi rong ketok nih. Begitu Bapak Ibu. Subhanallah. Lu kaya ini disesing isi ngaji kan Pak Lutfi. Kok orang ketok?
Nanti Bapak Ibu doakan saya juga. Ya Allah, itu Pak Lutfi belum katut. Dan katut, ya Allah katutkan ini bareng kami. Ini serius. Gitu Bapak Ibu. Makanya pengajian kita ini tidak hanya sekedar ngaji. Nanti kita saling menjadi saksi Bapak Ibu. Kita nih bapak-bapak Ustaz Nurholis, antum menjadi saksi saya nih. Ngaji pengajian di Gandri, siap. Antum nganterin, siap gitu. Nanti menjadi saksi. Ditanya, Ustaz Nurholis, antum dulu waktu ngajak Ustaz Lutfi ngisi pengajian gimana? Semangat apa malas-malas? Antum jadi saksi. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal dunia, sedang digotong jenazahnya, Bapak Ibu, jangan bicara keburukannya. Nah, memang elek dibatin wae lah. Dibatin, nek aku. Karena kejahatannya nek tau kita, tapi jangan berkata yang buruk. Tapi kalau yang baik, bapak-bapak boleh mengatakannya. Kenapa? Karena masing-masing bapak ibu nanti jadi saksi. Makanya ada sebagian kaum muslimin, nggak tahu kalau di Gandri, biasanya kalau sudah selesai menyulatkan jenazah, jenazah mau jalan, biasanya ada yang nanya imamnya, Bapak Ibu, gimana pendapat Ibu dengan Bapak ini? Khair atau baik? Bahasa Arabnya khair, Mbak. Bagaimana laki-laki ini? Khair. Sebenarnya ini tidak main-main ini, serius. Walaupun ada yang senyum-senyum, alah, barang itu kubur kan wingi mati ini malah kebenaran aku. Saking nyenepi orang sekampung, ya kan? Makanya Bapak Ibu kalau melihat jenazah, kata Rasulullah, jangan kamu bicara yang buruk. Katakan yang baik-baiknya saja. Biarlah keburukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Jadi kita ini Bapak Ibu nanti menjadi saksi di antara kita. Oleh karena itu silaturahim. Kalau silaturahim tadi urutannya ibunya, bapaknya, saudarinya, saudaranya, bagaimana dengan tetangga? Ya harus silaturahim. Gimana kalau dengan teman? Ya silaturahim. Tapi yang paling lebih diutamakan bapak ibunya, bapaknya, saudarinya, saudaranya, baru yang lain. Pak, saya ini pulang jalan-jalan bawa oleh-oleh. Kalau tak bagi ke tetangga saya nggak cukup semua. Cukupnya cuma 2 orang. Siapa yang Bapak Ibu pilih? Ibu-ibu, bapaknya pulang jalan-jalan bawa oleh-oleh cuma cukup 2, tanggane oke. Gimana cara baginya itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pilihlah yang paling dekat pintunya. Pilihlah yang paling dekat pintunya. Ngukur berarti kita. Ya iya. Oh, pintunya karena 5 meter, sebelah sana 7 meter. Berarti yang didulukan yang 5 meter. Kondelalah 5 meter kanan, 5 meter kiri, ya pas, untung 2 kiri kanan tok. Kalau ternyata nggak cukup, ajari putra-putri kita supaya tidak membawa keluar dari rumahnya. Karena kalau dibawa keluar nanti bisa membuat nangis tetangga. Itu diajarkan oleh agama kita. Orang malah, "Dang, kau dolan kono." Baru kuwi tanggane guling-guling anake. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau kamu kira-kira tidak mampu membagi, maka janganlah kamu bawa keluar. Sudah di rumah saja, karena nggak cukup. Kabari aja oleh-olehnya selamat, sehat di jalan, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah sampai rumah, dari berangkat sampai rumah sehat, selamat, tanpa kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu,
pengajian yang singkat ini 4 tadi. Nanti ada yang tukang nyatet nggak nih? Catat itu, Mas. Itu hadisnya riwayat Muslim, bukunya Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari. Itu judulnya Imam tentang adab seorang muslim yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, salah ucap, tentu saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Dan semoga sekali lagi kita semua nanti, bapak-bapak dan ibu-ibu, dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Cukup. Bismillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.